Sebuah objek berdiri tegak pada jarak 30 cm di depan lensa cekung rangkap atau bikonkaf. Jika jarak fokus lensa cekung tersebut adalah 25 cm, berapakah jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut? Apakah yang dimaksud dengan lensa cekung? Apa sajakah jenis dari lensa cekung? Bagaimanakah persamaan matematis yang digunakan untuk menghitung letak bayangan pada lensa cekung? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep pembiasan cahaya pada lensa cekung. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pembiasan cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pembiasan. Pembiasan merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Pembiasan cahaya dapat diaplikasikan dalam berbagai alat optik, salah satunya lensa. Terdapat beberapa topik yang akan dibahas pada fenomena pembiasan cahaya pada lensa, yaitu sebagai berikut. Pembiasan cahaya pada lensa cembung, pembiasan cahaya pada lensa cekung, pembiasan cahaya pada susunan lensa. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas pembiasan cahaya pada lensa cembung. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas topik pembiasan cahaya pada lensa cekung. Topik pembiasan cahaya pada susunan lensa akan dipelajari pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Lensa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pembiasan. Pembiasan merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Salah satu alat optik yang dapat mengalami pembiasan cahaya adalah lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bagian bidang permukaan lengkung. Dua bidang lengkung yang membatasi lensa dapat berbentuk silindris atau bola. Lensa silindris memusatkan sinar dari sumber yang jauh ke suatu garis, sedangkan permukaan bola yang melengkung ke segala arah memusatkan sinar dari sumber yang jauh ke suatu titik. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya membatasi pembahasan pada lensa bola atau lensa sferis yang tipis. Lensa sferis yang tipis adalah lensa dengan ketebalan yang dapat diabaikan terhadap diameter kelengkungan lensa, sehingga sinar-sinar yang sejajar sumbu utama tepat difokuskan ke suatu titik fokus. Lensa sferis terdiri atas dua jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung bersifat mengumpulkan berkas sinar. Adapun lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa cekung bersifat menyebarkan berkas sinar. Pembiasan cahaya pada lensa cekung. Pada pembelajaran kali ini,
kita hanya akan membahas pembiasan cahaya pada lensa cekung. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fenomena pembiasan cahaya pada lensa cekung, sebaiknya kita mengetahui bagian-bagian lensa cekung terlebih dahulu. Bagian-bagian penting yang terdapat pada lensa cekung dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, titik fokus lensa pada kedua bagian bidang permukaan lensa yang disimbolkan dengan f1 dan f2. F1 disebut sebagai titik fokus aktif dan terletak di depan lensa. Sedangkan F2 disebut sebagai titik fokus pasif dan terletak di belakang lensa. Kata depan dan belakang pada lensa mengacu pada bagian tempat sinar datang di depan lensa dan bagian tempat sinar dibiaskan di belakang lensa. Tiap-tiap titik fokus berada di tengah-tengah antara titik pusat kelengkungan dan titik tengah lensa. Kedua, titik tengah lensa atau pusat lensa yang disimbolkan dengan O. Ketiga, titik pusat kelengkungan pada kedua bagian bidang permukaan lensa yang disimbolkan dengan M1 dan M2. Keempat, sumbu utama berupa garis yang menghubungkan pusat kelengkungan kedua bagian bidang permukaan lensa. Kelima, jari-jari kelengkungan lensa adalah jarak dari titik tengah lensa ke titik pusat kelengkungan lensa. Kedua permukaan lensa belum tentu mempunyai jari-jari kelengkungan yang sama. Keenam, untuk lensa tipis, jarak titik fokus aktif f1 ke titik tengah lensa O sama dengan jarak titik fokus pasif f2 ke titik tengah lensa O, dan dapat didefinisikan sebagai jarak fokus lensa yang diberi simbol F. Berdasarkan jenisnya, lensa cekung dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu lensa cekung rangkap atau bikonkav, lensa cekung datar atau plan konkav, dan lensa cekung cembung atau konveks konkav. Pada tingkat SMP, kita telah mempelajari 3 sinar istimewa pada lensa cekung. Ketiga sinar istimewa tersebut sangat bermanfaat untuk melukis pembentukan bayangan objek pada lensa cekung. Ketiga sinar istimewa pada lensa cekung adalah sebagai berikut. Pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif f1. Kedua, sinar datang yang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat lensa O diteruskan tanpa membias. Bagaimanakah proses pembentukan bayangan pada lensa cembung? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Untuk melukis pembentukan bayangan pada lensa cekung, kita dapat mengikuti 5 langkah umum sebagai berikut. Pertama, gambarkan lensa cekung dan letakkan objek di depan lensa cekung. Kedua, lukiskan 2 dari 3 sinar istimewa melalui benda menuju lensa cekung. Ketiga, sinar selalu datang dari bagian depan lensa dan dibiaskan ke belakang lensa.
Keempat, perpotongan yang diperoleh dari perpanjangan sinar bias dari sinar istimewa pertama dan sinar istimewa ketiga merupakan letak bayangan. Bayangan yang dihasilkan bersifat maya. Kelima, dapat dilihat bahwa untuk objek yang diletakkan di depan lensa cekung, sifat bayangan yang dihasilkan selalu bersifat maya, tegak, diperkecil, serta terletak di depan lensa cekung di antara O dan f1. Makin dekat letak objek dari lensa cekung, makin besar bayangan yang dihasilkan. Persamaan lensa cekung. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa persamaan matematis yang digunakan pada lensa cekung. Pertama, persamaan umum lensa cekung. Letak dan sifat bayangan pada lensa cekung dapat ditentukan secara matematis sebagai berikut. 1 dibagi S ditambah 1 dibagi S aksen sama dengan 1 dibagi F yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Persamaan tersebut merupakan persamaan umum lensa cekung. Persamaan umum lensa cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak objek ke lensa cekung, jarak bayangan ke lensa cekung, dan jarak fokus lensa cekung. Kedua, perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan nilai mutlak dari H aksen dibagi H sama dengan nilai mutlak dari S aksen dibagi S yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan umum lensa cekung dan perbesaran bayangan lensa cekung adalah sebagai berikut. F bertanda negatif untuk lensa cekung. S bertanda positif jika objek terletak di depan lensa cekung atau benda nyata. S bertanda negatif jika objek terletak di belakang lensa cekung atau benda maya. S aksen bertanda positif jika bayangan terletak di belakang lensa cekung atau bayangan nyata. S aksen bertanda negatif jika bayangan terletak di depan lensa cekung atau bayangan maya. H bertanda positif jika objek berada di posisi tegak. H bertanda negatif jika objek berada di posisi terbalik. H aksen bertanda positif jika bayangan berada di posisi tegak. H aksen bertanda negatif jika bayangan berada di posisi terbalik. Ketiga, persamaan pembuat lensa cekung. Salah satu besaran penting dari sebuah lensa tipis cekung adalah jarak fokus lensa. Bagaimanakah sebuah lensa cekung dapat dibuat dengan jarak fokus lensa tertentu? Perhatikan ilustrasi lensa cekung berikut ini yang disusun oleh dua bidang lengkung, yaitu bidang depan lensa dan bidang belakang lensa. Dengan jari-jari kelengkungan berturut-turut adalah R1 dan R2. Persamaan pembuat lensa cekung menyatakan hubungan antara jarak fokus lensa yang ingin dibuat oleh pembuat lensa. Jari-jari kelengkungan bidang depan dan belakang lensa R1 dan R2. Indeks bias mutlak medium di sekitar lensa, serta indeks bias mutlak bahan lensa. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. 1 dibagi F sama dengan dalam kurung N2 dibagi N1, dikurang 1 dikali dalam kurung 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2 yang dinyatakan sebagai persamaan 3.
Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan pembuat lensa cekung adalah sebagai berikut. R1 atau R2 bertanda positif untuk bidang cembung. R1 atau R2 bertanda negatif untuk bidang cekung. R1 atau R2 bertanda tak hingga untuk bidang datar. Keempat, kuat lensa cekung. Besaran yang menyatakan ukuran lensa cekung disebut sebagai kuat lensa. Kuat lensa dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. D sama dengan 1 dibagi F yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Telah diketahui bahwa jarak fokus lensa cekung bernilai negatif, sehingga kuat lensa cekung juga bernilai negatif. Kuat lensa menyatakan kemampuan lensa untuk membelokkan sinar. Artinya, makin kuat lensanya, makin kuat lensa tersebut dalam menyebarkan sinar. Supaya lebih memahami cara menggunakan persamaan-persamaan pada lensa cekung, mari kita perhatikan penyelesaian kasus yang terdapat pada permasalahan di awal berikut ini. Contoh soal. Sebuah objek berdiri tegak pada jarak 30 cm di depan lensa cekung rangkap atau bikonkav. Jika jarak fokus lensa cekung tersebut adalah 25 cm, berapakah jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut? Penyelesaian untuk kasus tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, F sama dengan negatif 25 cm atau dapat dikonversi menjadi negatif 0,25 meter. Sesuai perjanjian tanda, perlu diketahui bahwa nilai jarak fokus lensa cekung selalu bernilai negatif. S sama dengan 30 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,3 meter. Ditanya, berapakah jarak bayangan yang terbentuk pada lensa cekung atau S-aksen? Jawab, untuk menentukan jarak bayangan yang terbentuk pada lensa cekung, kalian dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. 1 dibagi S ditambah 1 dibagi S-aksen sama dengan 1 dibagi F. 1 dibagi S-aksen sama dengan 1 dibagi F dikurang 1 dibagi S. Substitusikan nilai S sama dengan 0,3 meter dan nilai F sama dengan negatif 0,25 meter ke dalam persamaan. Dengan menyederhanakan persamaan, akan diperoleh S-aksen sama dengan negatif 0,136 meter. Jadi, jarak bayangan yang terbentuk pada lensa cekung tersebut adalah negatif 0,136 meter di depan lensa cekung, karena bernilai negatif. Kesimpulan, poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Kedua, lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bagian bidang permukaan lengkung. Dua bidang lengkung yang membatasi lensa dapat berbentuk silindris atau bola. Lensa silindris memusatkan sinar dari sumber yang jauh ke suatu garis. Sedangkan lensa bola atau lensa sferis yang melengkung ke segala arah memusatkan sinar dari sumber yang jauh ke suatu titik. Ketiga, lensa sferis terdiri atas dua jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung.
Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung bersifat mengumpulkan berkas sinar. Adapun lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa cekung bersifat menyebarkan berkas sinar. Keempat, bagian-bagian penting yang terdapat pada lensa cekung dapat dijabarkan sebagai berikut. Titik fokus lensa pada kedua bagian bidang permukaan lensa yang disimbolkan dengan F1 dan F2. Titik tengah lensa atau pusat lensa yang disimbolkan dengan O. Titik pusat kelengkungan pada kedua bagian bidang permukaan lensa yang disimbolkan dengan M1 dan M2. Sumbu utama berupa garis yang menghubungkan pusat kelengkungan kedua bagian bidang permukaan lensa. Jari-jari kelengkungan pada kedua bagian bidang permukaan lensa yang disimbolkan dengan R1 dan R2. Untuk lensa tipis, jarak titik fokus aktif F1 ke titik tengah lensa O sama dengan jarak titik fokus pasif F2 ke titik tengah lensa O, dan dapat didefinisikan sebagai jarak fokus lensa yang diberi simbol F. Kelima, berdasarkan jenisnya, lensa cekung dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu lensa cekung rangkap atau bikonkav, lensa cekung datar atau plane konkav, dan lensa cekung cembung atau konveks konkav. Keenam, ketiga sinar istimewa pada lensa cekung adalah sebagai berikut. Sinar datang yang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif F1. Sinar datang yang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang yang melalui titik pusat lensa O diteruskan tanpa membias. Ketujuh, beberapa persamaan yang berlaku untuk lensa cekung adalah sebagai berikut. Persamaan umum lensa cekung. Letak dan sifat bayangan pada lensa cekung dapat ditentukan secara matematis sebagai berikut. Perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung dapat dinyatakan sebagai berikut. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan umum lensa cekung dan perbesaran bayangan lensa cekung adalah sebagai berikut. Persamaan pembuat lensa cekung. Persamaan pembuat lensa cekung menyatakan hubungan antara jarak fokus lensa yang ingin dibuat oleh pembuat lensa, jari-jari kelengkungan bidang depan dan belakang lensa, indeks bias mutlak medium di sekitar lensa, serta indeks bias mutlak bahan lensa. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan pembuat lensa cekung adalah sebagai berikut. Kuat lensa cekung. Besaran yang menyatakan ukuran lensa cekung disebut sebagai kuat lensa. Kuat lensa dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.